Selamat datang kembali di channel kita. Di video kali ini, kita akan membahas 3 planet yang ternyata punya air selain bumi. Betul, air. Sesuatu yang penting banget buat kehidupan dan yang selama ini kita cari-cari di alam semesta. Penemuan planet-planet ini bikin gempar dunia sains loh. Bayangin aja, kalau ada air, mungkin nggak ya ada kehidupan lain di luar sana? Apakah kita sendirian di alam semesta yang luas ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kita bahas di video kali ini. Siapin diri kalian, karena kita akan menjelajahi 3 planet luar biasa yang mungkin aja punya kehidupan. Ayo, kita mulai. Pertama, kita akan bahas 2 bulan yang bikin para ilmuwan penasaran, Enceladus dan Europa. 2 bulan ini bukan hanya sekadar objek langit yang indah, tapi juga menyimpan misteri yang bisa mengubah cara kita memandang alam semesta. Enceladus itu bulannya planet Saturnus, sedangkan Europa bulannya planet Jupiter. Kedua bulan ini memiliki karakteristik yang sangat unik dan menarik perhatian para ilmuwan dari seluruh dunia. Keduanya punya rahasia besar di balik permukaannya yang dingin dan penuh es. Permukaan yang tampak tenang dan beku ini ternyata menyembunyikan sesuatu yang sangat luar biasa di bawahnya. Kalian tahu, apa yang lebih menarik dari es? Yap, lautan. Lautan yang tersembunyi di bawah lapisan es ini bisa jadi kunci untuk memahami lebih banyak tentang kehidupan di luar bumi. Para ilmuwan nemuin bukti kuat kalau di bawah lapisan es tebal Enceladus dan Europa, ada lautan air asin yang luas banget. Bukti ini didapatkan dari berbagai misi antariksa dan analisis data yang sangat mendalam. Bayangin, lautan yang mungkin lebih besar dari samudra di bumi, tersembunyi di bawah lapisan es yang beku. Lautan ini bisa jadi rumah bagi berbagai bentuk kehidupan yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Tapi, gimana caranya para ilmuwan bisa tahu? Kan mereka belum pernah ke sana. Jawabannya adalah teknologi canggih dan misi antariksa yang dirancang khusus untuk mengeksplorasi bulan-bulan ini. Nah, ini dia bagian serunya. Pada tahun 2005, wahana antariksa Cassini yang lagi ngelilingin Saturnus, ngeliat semburan air yang keluar dari permukaan Enceladus. Penemuan ini menjadi salah satu momen paling penting dalam eksplorasi antariksa. Semburan air ini, yang disebut geyser, tingginya sampai ratusan kilometer di atas permukaan Enceladus loh. Fenomena ini menunjukkan bahwa ada aktivitas geologis yang sangat kuat di dalam bulan ini. Kayak air mancur raksasa yang keluar dari retakan es. Geyser ini bukan hanya spektakuler untuk dilihat, tapi juga memberikan banyak informasi tentang kondisi di bawah permukaan es. Geyser ini jadi bukti kuat kalau ada lautan di bawah permukaan Enceladus. Lautan ini mungkin mengandung berbagai mineral dan senyawa kimia yang penting untuk kehidupan. Nggak cuma Enceladus, Europa juga nunjukin tanda-tanda yang sama. Permukaan Europa yang penuh dengan retakan es juga menunjukkan adanya aktivitas di bawahnya. Para ilmuwan yakin geyser juga terjadi di Europa, meskipun belum pernah dilihat langsung. Mereka menggunakan data dari berbagai misi antariksa untuk membuat kesimpulan ini. Adanya geyser ini nunjukin kalau ada energi di dalam bulan-bulan ini, yang bikin lautnya tetap cair meskipun di bawah lapisan es yang tebal. Energi ini bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk gaya gravitasi dan aktivitas geologis. Energi ini, yang mungkin berasal dari gaya gravitasi planet induknya atau aktivitas geologis di dalam bulan itu sendiri, jadi kunci penting buat potensi kehidupan. Tanpa energi ini, lautan di bawah es mungkin akan membeku sepenuhnya. Coba bayangin, di kedalaman lautan yang gelap dan dingin itu, mungkin aja ada makhluk hidup yang udah terbiasa hidup di lingkungan ekstrem kayak gitu. Makhluk-makhluk ini bisa jadi sangat berbeda dari kehidupan yang kita kenal di bumi. Mungkin kalian mikir, gimana mungkin ada kehidupan di tempat kayak gitu? Tapi kita harus ingat bahwa kehidupan di bumi juga bisa bertahan di lingkungan yang sangat ekstrem. Ingat, kehidupan selalu nemuin jalan. Di tempat-tempat yang paling tidak terduga, kehidupan bisa muncul dan berkembang. Di bumi aja, kita nemuin makhluk hidup yang bisa bertahan di lingkungan yang ekstrem banget, kayak di kawah gunung berapi atau di dasar laut yang gelap dan tekanannya tinggi. Ini menunjukkan bahwa kehidupan bisa beradaptasi dengan kondisi yang sangat keras. Penemuan lautan di Enceladus dan Europa buka peluang baru dalam pencarian kehidupan di luar bumi. Ini adalah langkah besar dalam eksplorasi antariksa dan pemahaman kita tentang alam semesta. Siapa tahu di sana, di kedalaman lautan yang tersembunyi, ada kehidupan yang beda banget sama yang kita kenal selama ini.
Penemuan ini bisa mengubah cara kita memandang kehidupan dan tempat kita di alam semesta. Selanjutnya, kita bahas planet ekstrasurya yang menarik perhatian, K2-16b. Planet ini telah menjadi subjek penelitian yang intens karena karakteristiknya yang unik dan potensinya yang luar biasa. Planet ini, yang ditemukan tahun 2015 oleh teleskop Kepler, ngelilingin bintang Katai Merah K2-16, yang jaraknya sekitar 124 tahun cahaya dari bumi. Bintang Katai Merah ini lebih kecil dan lebih dingin dibandingkan dengan matahari kita, namun tetap mampu mendukung planet-planet di sekitarnya. K2-16b ini unik karena beberapa hal. Pertama, ukurannya. Ukuran planet ini membuatnya menonjol di antara planet-planet ekstrasurya lainnya. Planet ini 2 kali lebih gede dari bumi, dan masanya hampir 9 kali lipatnya. Ukuran dan massa yang besar ini memberikan petunjuk tentang komposisi dan struktur internal planet ini. Para astronom ngegolongin K2-16b sebagai bumi super atau mini Neptunus, karena ukurannya yang ada di antara planet berbatu kayak bumi dan planet gas raksasa kayak Neptunus. Kategori ini penting karena memberikan wawasan tentang bagaimana planet-planet terbentuk dan berevolusi. Kedua, dan yang paling menarik, K2-16b terletak di zona layak huni bintangnya. Zona ini sering disebut sebagai zona Goldilocks karena kondisinya yang pas untuk mendukung kehidupan. Artinya, planet ini ada di jarak yang pas dari bintangnya, jadi suhunya memungkinkan air cair ada di permukaannya. Ini adalah salah satu syarat utama untuk kehidupan seperti yang kita kenal. Tapi tunggu dulu, bukannya tadi dibilang K2-16b itu planet gas? Bagaimana mungkin planet gas bisa memiliki air cair di permukaannya? Gimana bisa ada air cair di planet gas? Ini adalah pertanyaan yang menarik dan menantang bagi para ilmuwan. Nah, disinilah uniknya K2-16b. Meskipun digolongin sebagai planet gas, para ilmuwan percaya kalau K2-16b punya atmosfer yang kaya uap air. Atmosfer ini bisa sangat berbeda dari atmosfer planet gas lainnya yang kita kenal. Meskipun digolongin sebagai planet gas, para ilmuwan percaya kalau K2-16b punya atmosfer yang kaya uap air. Bahkan beberapa penelitian nunjukin kalau atmosfer K2-16b mungkin punya uap air dalam jumlah yang banyak banget, bahkan mungkin bisa membentuk awan dan hujan. Bahkan, beberapa penelitian nunjukin kalau atmosfer K2-16b mungkin punya uap air dalam jumlah yang banyak banget, bahkan mungkin bisa membentuk awan dan hujan. Ini adalah temuan yang sangat menarik karena menunjukkan bahwa planet ini mungkin memiliki siklus air yang mirip dengan bumi. Bayangin hujan di planet lain. Ini bisa mengubah cara kita memandang potensi kehidupan di luar bumi. Tentu aja, hujan di K2-16b mungkin beda banget sama hujan di bumi. Hujan di planet ini bisa sangat berbeda dalam hal komposisi dan intensitasnya. Mengingat ukuran dan komposisi atmosfernya, hujan di K2-16b mungkin lebih mirip kabut tebal atau bahkan hujan air yang deras banget. Ini bisa menciptakan pemandangan yang sangat berbeda dari yang kita lihat di bumi. Penemuan uap air di atmosfer K2-16b jadi bukti kuat kalau planet ini punya potensi punya air cair, meskipun mungkin tersembunyi di bawah lapisan atmosfer yang tebal. Ini membuka kemungkinan baru untuk penelitian lebih lanjut dan mungkin suatu hari nanti, eksplorasi langsung. Terakhir, kita bahas planet Dnu2 Lupi, planet yang ditemukan secara nggak sengaja. Penemuan ini benar-benar mengejutkan dunia astronomi. Bayangin, lagi asik ngeliatin bintang, menikmati keindahan langit malam, tiba-tiba ada planet lain lewat. Momen yang sangat langka dan menakjubkan. Itulah yang terjadi sama para astronom yang lagi pakai satelit Cheops milik Badan Antariksa Eropa. Satelit ini memang dirancang untuk mempelajari exoplanet. Waktu mereka lagi ngamatin sistem bintang Nu2 Lupi yang jaraknya sekitar 50 tahun cahaya dari bumi, sebuah sistem yang sudah lama menarik perhatian para ilmuwan. Mereka nggak sengaja nemuin planet Dnu2 Lupi yang lagi transit, sebuah kejadian yang sangat jarang terjadi, alias lewat di depan bintangnya. Transit ini memberikan peluang emas untuk mempelajari planet tersebut lebih dalam. Peristiwa langka ini ngasih kesempatan buat para astronom buat mempelajari atmosfer planet Dnu2 Lupi lebih detail. Mereka bisa mengamati komposisi kimia dan struktur atmosfernya. Dan kalian tahu apa yang mereka temukan? Penemuan yang sangat mengejutkan dan menggembirakan. Awan, yap, beneran awan. Ini adalah penemuan yang sangat penting dalam studi exoplanet.
Planet Tennu 2 Lupi kayaknya punya awan di atmosfernya. Ini menunjukkan bahwa planet ini memiliki atmosfer yang kompleks. Tapi bukan sembarang awan loh, melainkan awan yang mengandung air. Ini adalah indikasi adanya siklus air di planet tersebut. Penemuan ini menarik banget karena nunjukin kalau planet Tennu 2 Lupi mungkin punya siklus air, sama kayak bumi. Bayangin aja, sebuah planet jauh di luar tata surya kita memiliki proses yang mirip dengan bumi. Air menguap dari permukaan planet, terus membentuk awan, sebuah proses yang sangat mirip dengan yang terjadi di bumi. Abis itu turun lagi ke permukaan jadi hujan. Tentu aja, ini membuka banyak pertanyaan baru tentang planet ini. Para ilmuwan sangat tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang siklus air ini, dan bagaimana itu mempengaruhi kondisi di planet tersebut. Masih banyak yang belum kita tahu tentang planet Tennu 2 Lupi. Misteri ini membuatnya semakin menarik untuk dipelajari. Para ilmuwan masih terus mempelajari planet ini dengan berbagai metode dan teknologi canggih buat tahu lebih lanjut tentang komposisi atmosfernya, suhu permukaannya, dan tentu aja potensi kehidupan di sana. Siapa tahu, suatu hari nanti kita bisa menemukan tanda-tanda kehidupan di planet ini. Itu dia, 3 planet yang punya air selain bumi. Dari Enceladus dan Europa dengan lautan tersembunyi di balik lapisan es, K216b dengan atmosfer yang kaya uap air, sampai planet Tennu 2 Lupi dengan awan airnya, semuanya nunjukin kalau air, yang penting banget buat kehidupan, mungkin lebih umum di alam semesta daripada yang kita kira sebelumnya. Penemuan-penemuan ini tentu aja bikin kita bertanya-tanya, apakah kita sendirian di alam semesta ini? Apakah ada kehidupan lain di luar sana? Cuma waktu yang bisa jawab. Tapi, satu hal yang pasti, pencarian kehidupan di luar bumi nggak akan berhenti, dan kita pasti akan terus dibuat takjub sama keajaiban alam semesta yang luas ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bikin kalian makin pintar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.